Hari itu, langit tampak cerah dan hangat. Sinar matahari memantul lembut pada daun-daun pohon yang bergoyang tertiup angin. Aku sedang duduk di sebuah ruang tamu luas yang didekorasi dengan elegan, menunggu acara keluarga yang dijanjikan akan segera dimulai. Sebuah pertemuan tahunan yang dihadiri oleh keluarga besar yang sudah lama tidak berkumpul. Keadaan terasa formal, namun aku tahu, di balik suasana yang penuh dengan percakapan ringan dan tawa, ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semacam ketegangan di udara, suatu hal yang tak terucapkan namun terasa jelas. Aku duduk di sudut ruangan, menyendiri. Sambil menunggu waktu berlalu, mataku melirik setiap orang yang datang. Sebagian besar sudah saling mengenal, berbincang dengan akrab, dan terkadang, canda tawa yang mereka lemparkan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun, di tengah-tengah keramaian itu, ada sosok yang menarik perhatianku. Tante Putri, ibunya sahabat lama ayahku, baru saja memasuki ruangan. Penampilannya begitu memikat, namun dengan cara yang begitu alami. Ia tidak membutuhkan perhatian lebih untuk menarik pandangan semua orang. Tante Putri terlihat anggun, dengan gaun hitam panjang yang menonjolkan keanggunan tubuhnya, namun tetap terlihat sederhana. Rambutnya yang panjang, berwarna coklat gelap, tergerai indah, mengelilingi wajahnya yang cantik. Ada ketenangan di matanya, tetapi juga misteri yang sulit diungkapkan. Aku tahu, di balik penampilannya yang anggun, ada pengalaman hidup yang tak terhitung, yang mungkin tak pernah kubayangkan. Tante Putri adalah seorang wanita yang lebih tua dariku, mungkin 10 tahun lebih tua, tapi tak ada yang bisa mengabaikan karisma yang ia miliki. Ia memiliki cara berbicara yang sangat memikat, penuh dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Meskipun ia tidak berusaha untuk mencuri perhatian, setiap gerakannya, setiap kata yang diucapkannya terasa seperti sebuah tarian yang penuh pesona. Dalam keramaian itu, aku merasa mataku tak bisa lepas darinya. Suasana mulai semakin hangat saat acara dimulai. Musik ringan mengalun di latar belakang, sementara percakapan semakin seru di setiap meja. Ayahku menghampiri Tante Putri, berbincang sejenak dengan santai. Tanpa terasa, aku mendekat, ikut terlarut dalam percakapan itu. Kami berbicara tentang hal-hal biasa, cuaca, pekerjaan, dan berita terbaru dalam keluarga. Namun, tiba-tiba, percakapan itu terhenti sejenak ketika ayahku mengenalkan aku kepada Tante Putri. Putra, ini Tante Putri. Dia teman lama ayahmu. Tante, ini Putra, anakku yang paling muda, kata ayahku sambil tersenyum. Aku menatap Tante Putri, merasa sedikit canggung. Ada ketegangan dalam hatiku yang tak bisa kuterjemahkan. Tante Putri tersenyum, senyum yang hangat namun misterius. Seakan-akan ia tahu lebih banyak tentangku daripada yang aku ketahui tentang diriku sendiri. Senang bertemu denganmu, Putra, kata Tante Putri dengan suara yang lembut, namun tegas. Aku merasakan kehangatan dalam sapaan itu, seakan ada magnet yang menarikku lebih dekat padanya. Tak ada kata-kata canggung, tak ada ruang untuk rasa aneh atau tidak nyaman. Sebaliknya, aku merasa seolah-olah sudah mengenalnya lama. Kami berbincang ringan, meskipun aku merasa ada ketegangan halus di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan pertama. Bagaimana kabar sekolahmu? Masih kuliah? Tanyanya sambil menatapku penuh perhatian. Aku mengangguk, berusaha terlihat tenang meskipun jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Tidak ada yang istimewa dalam jawabanku, hanya cerita tentang kegiatan sehari-hari yang aku jalani. Namun dia mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah setiap kata yang keluar dari mulutku adalah hal yang sangat berarti. Tante Putri tampak benar-benar tertarik. Aku merasa ada semacam ketenangan dalam percakapan kami, seolah-olah kami berbicara tanpa ada batasan usia atau perbedaan. Semua itu terasa begitu alami, namun di dalam hatiku, ada perasaan yang lebih sulit untuk dijelaskan. Sesuatu yang tidak bisa disangkal. Setelah beberapa saat berbincang, dia tersenyum lagi, dan aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada semacam tarikan dalam tatapannya, sesuatu yang membuatku merasa seolah kami berdua berada di dunia yang berbeda, dunia yang hanya ada untuk kami. Dalam diam, tanpa kata-kata, kami saling memandang. Tatapannya yang dalam dan penuh arti menambah ketegangan yang semakin terasa di udara. Namun, tidak ada yang bisa atau mau mengucapkan apapun. Keheningan itu hanya sesaat, namun rasanya seperti beberapa menit. Kami terdiam, namun ada sebuah pemahaman yang muncul di antara kami, meskipun tak terucapkan.
Tante Putri akhirnya melepaskan tatapannya dan melanjutkan percakapan dengan ayahku. Namun, saat aku kembali ke tempat dudukku, aku merasa ada sesuatu yang berubah. Perasaan yang tadi hanya berupa ketegangan ringan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Aku tidak bisa berhenti memikirkan tentang Tante Putri. Setiap gerakannya, setiap senyumannya, bahkan setiap kata yang diucapkannya seakan tertanam dalam pikiranku. Aku tahu, ini bukanlah perasaan biasa. Aku memutuskan untuk melanjutkan malam itu dengan melibatkan diri dalam percakapan dengan orang lain. Namun tidak bisa mengabaikan bayang-bayang kehadiran Tante Putri yang terus mengikutiku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang membuatku ingin lebih dekat padanya. Meskipun aku tahu itu adalah perasaan yang tidak boleh aku ikuti. Hari itu berakhir dengan tawa dan percakapan. Namun ada satu hal yang tak bisa kulupakan. Pertemuanku dengan Tante Putri telah meninggalkan jejak yang dalam di hatiku, dan aku tahu bahwa itu hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan terus berkembang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, aku masih sering memikirkan Tante Putri. Setiap kali aku melihat wajahnya dalam bayangan pikiranku, ada semacam rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuhku. Perasaan itu bukanlah perasaan biasa. Rasanya seperti ada sebuah magnet yang menarikku untuk lebih dekat, untuk mengenalnya lebih dalam. Aku merasa aneh karena ini semua terjadi begitu cepat. Namun aku tak bisa mengabaikannya. Hari itu, aku mendapatkan undangan untuk datang ke rumah Tante Putri. Ayahku memberitahuku bahwa Tante Putri ingin mengundang keluarga kami untuk makan malam bersama. Kamu datang saja, putra. Ini kesempatan yang baik untuk lebih dekat dengan keluarga, kata ayahku dengan santai. Aku pun menerima undangan itu, meskipun dalam hati ada perasaan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, ini adalah kesempatan untuk bertemu lagi dengan Tante Putri, dan entah mengapa, aku merasa tidak sabar. Malam itu, aku mengenakan pakaian terbaikku, berharap bisa tampil rapi, meskipun aku tahu bahwa tidak ada yang istimewa dalam penampilanku. Ketika aku tiba di rumah Tante Putri, suasana sudah terasa hangat. Aroma makanan yang lezat menyambutku, dan suara tawa dari ruang makan mengisi udara. Namun, aku segera menyadari sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara aku melihat sekeliling ruangan. Ketika mataku mencari Tante Putri, aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Ada semacam ketegangan dalam tubuhku yang tidak bisa kuungkapkan. Aku tahu, ini bukan perasaan biasa. Tante Putri menyambutku dengan senyum yang sama hangatnya seperti pertemuan pertama kami. Namun, kali ini, ada sesuatu yang lebih dalam di balik senyumnya. Sebuah pandangan yang lebih tajam, lebih penuh makna, dan aku merasa seolah-olah aku tahu bahwa dia juga merasakan sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Putra, kamu datang juga. Senang melihatmu, kata Tante Putri. Suaranya tenang namun ada ketulusan yang menyelimuti kata-katanya. Terima kasih sudah mengundangku, Tante. Senang bisa datang, jawabku, berusaha menjaga ketenangan meskipun ada perasaan yang bergejolak dalam dadaku. Aku merasa bahwa kata-kataku terdengar datar. Namun di dalam hatiku, perasaan itu begitu kuat. Malam itu, kami duduk bersama di meja makan yang besar. Percakapan mengalir dengan lancar. Namun ada sesuatu yang terus membuatku merasa terpisah dari yang lain. Ketika mataku bertemu dengan Tante Putri, aku merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Ada sebuah koneksi yang tak terucapkan antara kami, yang terasa begitu nyata meskipun tak ada kata-kata yang mengungkapkan hal itu. Setiap senyumannya, setiap tatapannya, seakan memanggilku untuk mendekat lebih jauh. Makan malam selesai, dan para tamu mulai bergerak menuju ruang tamu untuk duduk dan berbincang lebih lanjut. Aku memutuskan untuk tetap duduk sebentar di meja makan, menikmati suasana yang tenang setelah perjamuan. Tante Putri datang menghampiriku dan duduk di sebelahku. Keheningan sejenak mengisi ruang di antara kami, namun aku merasa tidak canggung. Ada kenyamanan dalam keheningan itu, seolah-olah kami sudah terbiasa bersama, meskipun baru beberapa kali bertemu. Putra, ada yang ingin kubicarakan denganmu, katanya dengan lembut. Aku menoleh ke arahnya, merasa sedikit terkejut. Perasaan asing yang muncul begitu saja membuatku sedikit ragu. Namun, matanya yang penuh perhatian memberi rasa aman. Aku mengangguk, memberi isyarat bahwa aku siap mendengarkan. Ada apa, Tante? Tanyaku, meskipun aku sudah merasakan ketegangan yang mulai muncul dalam hati. Tante Putri tersenyum. Namun kali ini senyumnya terasa lebih dalam.
Ia menyandarkan punggungnya pada kursi, memandangi ruangan sekelilingnya, lalu kembali menatapku. Kamu tahu, terkadang kita merasa terhubung dengan orang-orang yang tidak kita duga. Entah itu karena pengalaman hidup atau mungkin hanya karena takdir. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu, Putra. Katanya pelan, seolah-olah kata-katanya dipilih dengan hati-hati. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Sebuah perasaan hangat dan penuh pengertian menyelimutiku. Tanpa disadari, aku merasa jantungku berdegup lebih cepat, dan tubuhku sedikit tegang. Perasaan ini terasa sangat berbeda dari perasaan yang biasa aku alami. Aku tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan dua orang biasa. Apa maksud Tante? Tanyaku dengan hati-hati, mencoba mencari tahu lebih jauh. Meski aku ingin mengungkapkan perasaanku, aku takut kalau itu terlalu terburu-buru. Tante Putri menghela napas pelan, lalu menatapku dengan tatapan yang begitu dalam. Aku tahu kamu masih muda, Putra. Tapi aku merasa bahwa ada kedekatan yang tumbuh di antara kita. Mungkin tidak banyak orang yang bisa merasakannya, tapi aku tahu kamu bisa mengerti apa yang aku rasakan. Jawabnya, suaranya lembut namun penuh arti. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya mengusik pikiranku. Namun aku juga merasakannya, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Tatapan kami bertemu lagi, kali ini lebih lama dari sebelumnya. Tak ada kata-kata yang terucap, namun dalam diam itu, kami saling mengerti. Keheningan itu terasa begitu kuat, begitu penuh makna. Aku merasa seperti ada dunia lain yang hanya ada untuk kami berdua, dan dalam dunia itu, tak ada batasan antara apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Ada rasa keterikatan yang begitu kuat, yang membingungkan dan menggoda. Saat malam semakin larut, aku memutuskan untuk meninggalkan rumah Tante Putri. Namun perasaan itu tetap ada. Ketika aku melangkah keluar, aku merasa seolah-olah aku baru saja melewati sebuah gerbang yang membuka sesuatu yang baru dalam hidupku. Sebuah kedekatan yang tidak bisa aku jelaskan, namun sangat nyata. Sesampainya di rumah, aku duduk di kamar, merenung. Bayangan Tante Putri, senyumnya, tatapannya yang penuh arti, terus menghantui pikiranku. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa aku hindari. Sesuatu yang harus aku hadapi, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, perasaan ini semakin kuat, dan aku tahu, tak akan ada jalan kembali. Pagi itu terasa sedikit berbeda. Aku bangun dengan perasaan penuh kebingungannya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Malam sebelumnya, aku terjaga lama. Pikiranku dipenuhi dengan perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Ada kedekatan yang semakin dalam dengan Tante Putri. Namun juga ada perasaan takut akan konsekuensi dari perasaan itu. Aku tahu bahwa hubungan kami, meskipun penuh ketegangan dan kehangatan, tidak bisa dibiarkan berkembang begitu saja tanpa memahami batasan-batasannya. Namun, meskipun aku tahu ada hal yang harus aku hindari, aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan ini semakin kuat. Setiap kali aku memikirkan Tante Putri, hatiku berdebar lebih cepat. Setiap senyumannya, setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya, semakin terasa seperti sebuah penghubung yang tak terucapkan, sesuatu yang hanya bisa kami rasakan bersama. Hari itu, aku menerima pesan singkat dari Tante Putri. Putra, bisakah kita berbicara? Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Pesan itu datang begitu tiba-tiba. Namun aku merasa seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi. Rasanya seperti sebuah panggilan yang tak bisa kuabaikan. Aku segera menyiapkan diriku dan bergegas menuju rumah Tante Putri. Sesampainya di sana, suasana tampak tenang. Tidak ada keramaian seperti malam itu. Tante Putri menyambutku dengan senyum lembutnya. Namun kali ini ada ketegangan yang berbeda di antara kami. Ia mempersilakan aku duduk di ruang tamu, jauh dari keramaian keluarga. Keheningan antara kami begitu kuat, terasa seperti sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tante, ada apa? Tanyaku, berusaha memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Tante Putri duduk di hadapanku, menatapku dengan tatapan yang dalam dan penuh pengertian. Putra, aku merasa kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Aku tahu, perasaan kita berkembang dengan cara yang tidak biasa. Kita saling merasa terhubung dengan cara yang tidak bisa kita jelaskan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku juga merasakannya.
Tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Aku menatapnya, mencoba mencerna kata-katanya. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa begitu penuh makna. Aku bisa merasakan bahwa ia berbicara dari hati, bahwa ia tahu betapa rumitnya perasaan yang kami rasakan. Aku juga merasa begitu. Tante, setiap kali kita bertemu, ada sesuatu yang menghubungkan kita, dan itu membuat aku bingung. Tante Putri menghela napas pelan, seolah mencari kata-kata yang tepat. Kita berdua tahu bahwa ada kedekatan yang tumbuh di antara kita. Tetapi, kita juga tahu bahwa hubungan ini bukan sesuatu yang bisa kita jalani begitu saja tanpa mempertimbangkan banyak hal. Ada perbedaan usia, ada posisi kita dalam keluarga. Kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Aku menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Tante, aku tahu. Aku tidak ingin membuat keadaan menjadi lebih rumit. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Rasanya seperti ada sesuatu yang begitu kuat menghubungkan kita, meskipun kita tahu itu tidak seharusnya terjadi. Tante Putri tersenyum. Namun kali ini senyumnya terasa lebih penuh pengertian. Ia meletakkan tangannya di atas tanganku yang terletak di meja, sebuah sentuhan lembut yang penuh makna. Aku mengerti, Putra. Aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku juga merasa terikat denganmu. Namun kita harus berhati-hati. Perasaan seperti ini bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga dengan bijak. Aku tidak ingin kamu atau aku terluka karena keputusan yang terburu-buru. Aku mengangguk, merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang bertabrakan ini. Aku ingin sekali mengungkapkan betapa aku merasa terhubung dengannya, betapa setiap detik yang aku habiskan bersamanya terasa begitu berharga. Namun aku juga tahu bahwa ini adalah jalan yang penuh dengan jebakan dan konsekuensi yang berat. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Aku merasa bingung, namun juga takut kehilangan kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Pertama-tama, kita harus mengerti bahwa hubungan ini bukan tentang hasrat semata, jawab Tante Putri dengan tenang. Kita saling menghargai, saling mengerti. Kita perlu menjaga hubungan ini dengan cara yang benar, dengan menghormati batasan-batasan yang ada. Mungkin, untuk saat ini, kita perlu menjaga jarak dan mengatur perasaan kita. Kita bisa saling berbicara, berbagi, tetapi tidak melibatkan perasaan yang bisa mengarah ke hal-hal yang lebih dalam. Aku menatapnya, mencoba memahami kata-katanya. Ada perasaan yang sangat kuat, tetapi juga ada rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga hubungan ini agar tidak mengarah pada sesuatu yang lebih rumit. Aku tidak ingin merusak apapun. Tante, aku hanya ingin menjaga kedekatan ini tetap ada, tapi tanpa mengabaikan kenyataan bahwa kita harus berhati-hati. Tante Putri tersenyum lagi. Kali ini senyuman yang penuh pengertian. Aku tahu, Putra. Kita harus lebih bijaksana. Kadang-kadang, ada perasaan yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan fisik atau hasrat. Ada kedekatan yang dibangun dari saling mengerti, saling mendukung. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita jaga, meskipun tidak dengan cara yang kita inginkan. Aku mengangguk pelan, merasa ada ketenangan yang mulai mengisi ruang dalam hatiku. Meskipun ada perasaan yang belum sepenuhnya terungkap, aku tahu bahwa kami berdua telah membuat kesepakatan tak terucapkan. Kami akan menjaga perasaan ini, menjaga hubungan kami dengan hati-hati, dan menghindari langkah yang bisa merusak segala sesuatu yang telah kami bangun. Saat aku berdiri untuk meninggalkan rumah Tante Putri, ada perasaan campur aduk yang memenuhi hatiku. Ada rasa lega karena kami telah berbicara. Namun juga ada perasaan kosong yang muncul, seolah-olah ada bagian dari diriku yang tertinggal di sana bersama kata-kata yang tidak terucapkan. Tante Putri mengiringi kepergianku dengan senyuman yang penuh makna. Putra, terima kasih telah mendengarkan. Aku yakin, kita bisa menjaga hubungan ini dengan cara yang baik. Aku tersenyum kembali, meskipun aku tahu bahwa perjalanan kami belum berakhir. Ini adalah sebuah awal yang baru, sebuah pengertian yang mendalam, dan meskipun perasaan itu tidak akan pernah sepenuhnya menghilang, kami akan tetap menjaga batas-batas yang ada. Kami akan menjaga kedekatan ini, dengan segala kerumitannya, namun dengan penuh pengertian dan rasa hormat. Ketika aku meninggalkan rumahnya, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin, inilah cara terbaik untuk menjalani perasaan yang sulit dijelaskan ini, dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan menjaga hati kami tetap utuh.